Selamat datang, saya Totonden, dan di depan saya ada Huawei MatePad 11,5S, dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa penyesuaian dan trik yang bisa Anda lakukan di perangkat ini. Oke, jadi kita akan mulai dengan masuk ke pengaturan, dan di sini kita bisa mulai melihat daftar hal-hal yang saya temukan. Jadi, hal pertama adalah super device. Ini cara yang aneh untuk menamai ini, tapi ini memungkinkan berbagai perangkat Huawei untuk bekerja sama dan berbagi banyak hal berbeda satu sama lain. Ini sangat mirip atau pada dasarnya tiruan dari apa yang Apple lakukan dengan perangkat mereka, di mana Anda bisa misalnya, tahu kan, menerima telepon lalu melanjutkannya di laptop dari ponsel mereka. Atau misalnya menyalin sesuatu di ponsel Anda lalu menempelkannya dari papan klip di laptop. Ini pada dasarnya setara dengan itu. Sekarang jelas ini hanya akan berfungsi dengan perangkat Huawei. Ini tidak memungkinkan Anda misalnya menggunakan entahlah tablet Huawei dan misalnya laptop Dell. Dalam hal ini tidak akan berhasil. Tapi selain itu, jika Anda punya barang seperti misalnya tablet ini dan laptop Huawei, Anda bisa menggunakan ini selama Anda masuk ke akun Huawei di kedua perangkat tersebut. Jadi, lanjut, kita punya layar beranda dan gaya, hanya bagian umum untuk menyesuaikan tampilan dan nuansa perangkat Anda agar tidak terlalu hambar. Kita punya beberapa hal berbeda. Kita punya pengaturan layar beranda, misalnya di sini, jadi kita bisa mengubah hal-hal seperti tata letak. Kita juga seharusnya bisa mengubah ke laci aplikasi. Tapi saya tidak melihatnya di sini, jadi pasti ada di tempat lain. Nah itu dia gaya layar beranda, nah itu dia. Jadi dari sini Anda bisa lihat kita punya mode laci dan yang standar untuk perangkat Huawei. Sekarang saya akan memilih mode laci. Ini yang saya sukai, meskipun di sini mode laci ini tidak ada yang istimewa. Tetap saja, saya rasa lebih baik daripada semua aplikasi Anda menumpuk di tengah layar beranda. Seperti yang Anda lihat, kita punya huruf-huruf dan yang disarankan. Ini mungkin satu-satunya variasi yang kita punya di sini, dengan yang disarankan di bagian atas, yang mana saran itu semacam berdasarkan apa yang paling sering Anda gunakan. Muncul saja di sini. Mari kembali ke pengaturan. Sekarang di sini kita juga bisa memilih paket ikon yang berbeda. Saya akan pilih izinkan. Ya. Dan nah itu dia. Seperti yang Anda lihat, ini memuat beberapa di antaranya. Sekarang Anda bisa mendapatkan lebih banyak ikon dari App Gallery, dan setelah itu mereka akan muncul di sini, jadi Anda bisa memilihnya. Cara yang cukup bagus dan mudah bagi Anda untuk menyesuaikan tampilan layar beranda dengan ikon-ikon tersebut. Sekarang lanjut, kita bisa ke tampilan dan kecerahan, dan di sini kita punya beberapa hal berbeda. Jadi yang pertama ada mode gelap, sekadar mode gelap biasa untuk layar Anda, membuat semuanya tampak bagus dan bersih. Menurut saya akan tetap pakai mode terang untuk video ini karena latar belakang cerah lebih mudah dibaca di video. Jadi bagaimanapun jika mau, Anda bisa pilih sepanjang hari dan itu akan mengaktifkannya. Dan dengan layar jenis matte yang saya punya di sini, karena ini paper matte, tampilannya sangat bagus menurut saya. Nah, seingat saya, ini tidak memakai layar AMOLED, jadi latar belakang hitam di sini tidak benar-benar mati. Ini tidak seperti Anda tahu kontras tak terbatas, tapi tetap membuatnya terlihat sedikit lebih baik. Nah, jika Anda tidak ingin menyalakannya terus, Anda bisa memilih atau mengatur jadwal. Jadi misalnya mode gelap akan otomatis menyala setelah matahari terbenam. Cara yang cukup bagus untuk mengaturnya. Dan mendapatkan apa yang bisa dianggap sebagai key yang terbaik dari keduanya. Lalu saya lebih jauh ke bawah, kita juga punya beberapa opsi lain. Jadi ada hal-hal seperti warna di sini. Kita sebenarnya punya nada alami. Ini adalah tiruan atau versi dari True Tone milik Apple, yang membuat layar mencoba menyesuaikan nada putihnya. Sesuai dengan lingkungan tempat Anda berada, jadi jika Anda di ruangan dengan banyak pencahayaan hangat, layar ini akan mencoba meniru saturasi dan kehangatan itu. Di sini Anda mungkin bisa melihat sesuatu tidak pada dasarnya hampir tidak berubah sama sekali. Oke, sekarang ada perbedaan yang sangat halus.
Jadi saya bisa lihat saat dimatikan, warnanya kembali ke nada yang lebih kebiruan. Saya rasa ini tidak terlihat di kamera, ini relatif halus. Tapi sekali lagi, tergantung pencahayaan ruangan Anda. Dalam kasus Anda, ini mungkin lebih drastis. Lalu berikutnya itu ada mode warna dan suhu. Jadi di sini Anda bisa memilih saturasi untuk layar Anda. Dan ada yang alami, bukan alami, normal atau vivid. Vivid adalah yang lebih tersaturasi. Dan Anda bisa melihat ini dengan sangat jelas. Terutama pada warna merah dan oranye. Warna lainnya saya tidak terlalu melihat banyak perbedaan. Oke, sebentar, mari kita lihat dulu ya. Kita cek bersama-sama. Jadi warnanya perlahan menurun, jadi tidak seperti perubahan yang sangat mengejutkan. Meskipun begitu saat Anda beralih ke vivid, warnanya langsung berubah untuk memberi perbedaan yang lebih nyata. Tapi saat dimatikan, warnanya tidak langsung kembali, melainkan perlahan menurun, cara yang agak aneh. Agak sulit untuk melihat warna mana yang sedikit lebih ditingkatkan, tapi saya bisa melihatnya di sini warnanya seolah melonjak saat diubah ke vivid, termasuk warna keunguan. Sekarang di bawahnya kita juga punya temperatur warna yang entah kenapa tersedia untuk kita, padahal seharusnya tidak. Karena kita sudah memilih nada alami yang secara otomatis seharusnya membuat ini tidak bisa diubah. Jadi saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kebanyakan perangkat biasanya mematikannya, jadi ini harusnya abu-abu secara bawaan karena kita punya, atau setidaknya saya punya nada alami. Tapi jika Anda tidak mengaktifkan ini, Anda bisa. Dan bahkan dengan itu aktif entah kenapa, Anda bisa mengedit warnanya sendiri. Jadi jika saya pindahkan secara drastis, Anda bisa melihat perbedaan warnanya. Jadi perhatikan warna-warna seperti di sini atau sesuatu yang lebih seperti warna putih. Anda bisa melihatnya berganti-ganti melalui berbagai warna di dalamnya. Sekali lagi di kamera ini tidak sejelas jika dilihat langsung. Jadi dalam kasus Anda ini pasti akan lebih terlihat jika Anda melihat tablet Anda. Baiklah, mari kita lanjut. Dan hal berikutnya di sini, jika kita kembali kita punya laju penyegaran layar. Nah, yang satu ini akan sangat cepat dan akan sangat bergantung pada orangnya. Saya adalah orang yang lebih suka menggunakan dinamis, tapi Anda juga punya opsi tinggi dan standar. Nah, tinggi pada dasarnya adalah dinamis. Jadi, keduanya pada dasarnya adalah hal yang sama. Seimbangkan tampilan mulus dan masa pakai baterai dengan laju penyegaran maksimum 144 Hz. Segarkan hingga 144 Hz untuk visual yang sangat mulus. Sekarang sepertinya mereka menggunakan ChatGPT untuk mengatakan omong kosong yang sama dengan cara berbeda, tapi intinya hingga 144 hingga 144. Semuanya sama. Jadi manapun yang Anda pilih ini tidak terlalu masalah. Yang penting adalah jika Anda tidak bisa melihat perbedaan antara 144 bingkai per detik dan 60, Anda akan dapat baterai lebih awet dengan 60. Jadi ini pada dasarnya adalah berapa kali layar menyegarkan dirinya sendiri dalam 1 detik. Dan jika Anda pertimbangkan, jika Anda orang lama, Anda mungkin pernah melihat, mungkin bahkan bukan orang lama, tapi Anda mungkin pernah melihat dalam hidup Anda gambar gerak henti seperti ini, di mana Anda punya roda besar dengan banyak gambar, dan Anda memutarnya, dan gambarnya menjadi hidup mulai teranimasi. Kira-kira seperti itulah, tapi alih-alih punya 20 gambar berbeda yang Anda animasikan dalam gerakan seperti satu putaran yang memakan waktu 1 detik, Anda melakukannya alih-alih 144 kali. Jadi alih-alih punya 20 gambar, katakanlah Anda punya 144, dan Anda sekarang memutarnya dalam 1 detik itu, dan semuanya menjadi jauh lebih lancar, jauh lebih teranimasi, dan terlihat jauh lebih baik. Tapi seperti yang saya katakan, jika Anda tidak bisa membedakan kedua mode ini, yang bisa Anda periksa dengan mudah dengan mengaktifkan ini. Dan cukup lakukan ini, gulir ke atas dan ke bawah, dan lihat bagaimana tampilan teksnya di sini saat bergerak, terutama saat naik dan turun. Lalu ubah ke 60 dan lakukan. Ini sebenarnya tidak berubah, sekarang sudah berubah. Nah, itu dia. Jadi Anda harus kembali agar perubahannya benar-benar berpengaruh, lalu lakukan hal yang sama. Dan Anda bahkan bisa melihatnya tampak, setidaknya bagi saya, jauh lebih tersendat dan kurang lancar. Jadi saya akan tetap menggunakan dinamis, tapi seperti yang saya katakan ini tergantung orangnya. Jika Anda melihat perbedaan,
Anda mungkin ingin tetap menggunakan dinamis, tapi jika tidak, gunakan 60. Ini akan memberi Anda masa pakai baterai yang lebih baik. Dan jika Anda sudah bisa membedakan kedua mode ini, maka masa pakai baterai adalah sesuatu yang perbedaannya akan terasa. Ngomong-ngomong, lanjut. Sekarang kita bisa pindah ke notifikasi dan bilas status. Dan saya hanya ingin membicarakan tentang bilas status di sini secara khusus. Jadi kita punya pilihan untuk mendapatkan bilas status yang bagus dan bersih tanpa segala macam hal yang mungkin tidak terlalu Anda pedulikan. Dan kita punya cara cepat untuk melakukannya, yaitu tampilan sederhana. Anda aktifkan itu dan itu akan menghilangkan semua hal seperti tampilkan kecepatan jaringan dan tampilkan notifikasi aplikasi. Saya sedang dalam mode pesawat sekarang, jadi biarkan saya mematikannya karena ini berpotensi menambah beberapa tombol tambahan. Jadi Anda bisa lihat kita punya Bluetooth. Jika saya mematikannya, itu sebenarnya menyembunyikan Bluetooth. Sekarang saya tipe orang yang tidak terlalu peduli dengan apa yang terlihat di sini. Ini kurang lebih berantakan bagi saya karena saya tidak benar-benar mengubah banyak hal. Saya selalu mengaktifkan NFC. Saya selalu mengaktifkan Bluetooth. Saya selalu menyalakan data seluler. Saya tidak peduli melihatnya di sini atau apapun tentang itu. Saya tahu itu menyala karena saya tidak mematikannya, dan itu sesuatu yang sering saya gunakan. Jadi bagi saya, ini bisa dihilangkan secara permanen. Dan ini pada dasarnya adalah apa yang coba dilakukan oleh mode ini. Meskipun perangkat ini tidak punya NFC, jadi itu satu hal yang tidak ada. Dan jika Anda ingin sebagian besar hal hilang, tapi misalnya Anda mengandalkan hal-hal seperti notifikasi, Anda bisa mengaktifkan ini dan juga tampilkan notifikasi, dan itu akan menunjukkan notifikasi di sini. Sambil tetap memberi Anda tampilan yang lebih bersih di sisi lain dengan tombol-tombolnya. Sekarang selagi kita di sini, kita juga punya tampilkan persentase baterai, kita bisa lihat sebentar. Jadi jika Anda menginginkan ini, Anda bisa menaruhnya di dalam baterai, Anda bisa mematikannya untuk tampilan yang lebih bersih. Saya sebenarnya suka melihat persentase baterai, jadi saya akan membiarkannya menyala. Sekarang, lanjut, saya harus mencari satu opsi lagi yang saya tahu ada di sini. Tapi sebelumnya saya mencoba mencarinya karena saya tidak bisa melihatnya atau bahkan tidak tahu harus mencari di mana. Kita bisa bicara tentang navigasi sistem yang ada di sini. Saat ini saya menggunakan gestur, tapi Anda juga bisa mencoba tombol. Coba. Mungkin Anda sudah pernah menggunakannya sebelumnya. Ini adalah semacam metode navigasi asli untuk semua jenis perangkat Android. Jadi Anda bisa beralih kembali ke ini, jika ini sesuatu yang membuat Anda merasa lebih nyaman, atau Anda bisa menggunakan gestur dan beralih kembali ke yang itu. Dan kita juga punya pengaturan. Jadi di sini kita bisa melakukan hal-hal seperti tampilkan bilah navigasi, yaitu bilah putih di bagian bawah. Saya suka menyembunyikannya. Itu tidak benar-benar menambah nilai apapun. Itu juga memakan sedikit ruang, seperti yang Anda lihat sekarang. Halo, bisakah kamu berhenti menggulir? Dasar. Nah, begitu. Jadi Anda bisa lihat, sekarang kita punya bilah ini yang menampung bilah panduannya sendiri. Dan itu memotong teksnya sendiri, karena itu hanya menghalangi sebagian pandangan. Jadi saya pribadi suka menyembunyikannya karena itu menghilangkannya. Yang mana tampilannya bagus dan lebih bersih. Kita juga punya geser di bagian bawah untuk beralih aplikasi yang saya rasa ini dia atau bukan. Ya, geser melintasi. Ya, saya rasa begitu, tapi mari kita periksa cepat. Saya akan membuka satu lagi. Jadi itu aneh, mengingat itu mati dan masih berfungsi, terserahlah. Sayangnya kita tidak punya pilihan tambahan untuk gestur kita di sini, yang biasanya ada. Jadi, bagaimanapun, satu hal terakhir yang ingin saya periksa adalah, entahlah, bilah status. Bukan kok. Saya tahu ada bilah yang bisa Anda aktifkan di samping, tapi sejujurnya saya tidak tahu apa namanya. Jadi Anda tahu saya akan mengakhirinya sampai di sini saja. Jadi bagaimanapun, ini kira-kira semua yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Ya, saya ingin menunjukkan satu hal lagi, tapi saya tidak bisa menemukannya.
Tapi bagaimanapun, jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan suka, berlangganan, dan terima kasih telah menonton.